didukung oleh Assalamualaikum. Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini gue pakai baju Aku Cinta Film Indonesia. Ada yang cinta sama gue? Iya, kalau ngomongin soal film Indonesia, ini agak miris ya. Belakangan ini yang muncul tuh film-film horor, tapi nggak horor. Ya, harusnya kan film horor tuh serem, tapi ini dari judulnya aja, ya lu lihat sendiri judulnya Nenek Gayung, ya kan, Suster Keramas, Pocong Mandi Junub, begitu. Ini kenapa setan-setan ini pada demennya dengan properti kamar mandi ya? Mungkin setan-setan ini setan-setan bertauhid kali ya, yang paham kalau kebersihan itu sebagian daripada iman gitu ya. Iya kan mestinya film horor tuh ya serem gitu. Ini malah judulnya aja udah kocak. Tapi kalau menurut gua yang namanya kalau film horor itu yang bikin serem. Setuju gak kalau gua bilang film horor yang bikin serem itu soundtracknya, back soundnya yang bikin serem. Iya kan? Adegannya mah biasa aja gitu. Misalkan jalan di parkiran itu lagi tempat gelap gitu. Aktornya biasa aja jalannya. Cuman ini soundtrack yang terus kalau gue bilang ngomongin film Indonesia gitu kan, ini hati-hatilah lu kalau milih film. Hati-hati milih film. Yang namanya film itu menginfluence ini hidup lo, diri lo. Iya benar. Pilih film yang bagus. Iya. Contoh kalau misalkan waktu kecil lu nonton film Superman. Pengen jadi Superman, ya kan? Nonton film Batman, pengen jadi Batman. Nonton film Ada Apa Dengan Cinta, pengen jadi Mang Diman gitu. Iya biasanya ngaruh ke hidup lu. Lu seriusan ini gue bilangin ya. Lu kan nggak tahu berapa banyak perempuan yang mendadak solehah begitu kelar nonton ayat-ayat cinta. Kejadian gue sama pacar gue nonton ayat-ayat cinta. Wah lo masuk bioskop nonton, wah nikmat. Pas keluar kelar acara, keluar kan gue mau anterin dia pulang. Ya gue rangkul kan, dia ngeles. Maaf mas, belum halal. Wah. Langsung gitu, dia bilang belum halal kemarin gua jamah atas bawah diem aja loh. Mau pulang gua rangkul, maaf bang belum halal. Akhirnya kita pulang sendiri-sendiri. Gua naik angkot, dia naik ojek. Udah pas naik ojek, pas ojeknya jalan dia rangkul tukang ojek. Lah ini kenapa tukang ojek halal buat lo? Sama gua kagak. Kurang ajar. Iya kalau apalagi kalau nonton bioskop, lu ngerasa gak sih, lu bosan gak sih kalau lu masuk bioskop gitu kan biasanya ada announcer itu kan ya. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan masuk. Ini intonasinya kalau kata gua lebay. Lu nggak tahu kan recordingnya kayak gimana? Pas rekaman ini kan rekaman ya, ini rekamannya kayak gimana? Dia ekspresinya lu bayangin gimana? Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis, silakan masuk. Ulang. Kenapa diulang? Ekspresinya nggak dapet. Lah ekspresinya nggak dimunculin, suaranya doang. Ya, yang kayak gini mestinya biar lebih menarik penonton bioskop gitu, penonton film. Karena ini datanya adalah penonton film itu cuma 1% dari penduduk Indonesia. Ya mungkin salah satunya dari bioskop ini bisa dimodifikasi, dibikin variasi announcernya gitu kan. Dibikin lebih ceria lah, lebih gaul ya. Ini announcernya film pintu teater mau dibuka gitu kan. Penonton, pintu teater 2 sudah dibuka nih. Yuk, kita bermasuk. Enakan interaktif gitu. Interaktif, jangan lupa itu pacarnya digandeng, tadi ambil orang. Lebih interaktif gitu sama penontonnya, keren. Kemarin ini baru ada ajang namanya apresiasi film Indonesia. Ini dia ajang ini mencari film-film terbaik. Yang benar ini dari pemerintah nih, pemerintah sudah mulai turun tangan nih masalah ini nih. Mencari film-film yang terbaik, yang mengandung nilai-nilai budaya. Wah keren ini. Jadi
Enggak, kalau tadi FFI gitu kan mesti daftar dulu. Ya kan, filmnya didaftarin baru dinilai juri. Ini enggak, ini jurinya yang nyari. Di jurinya nyari nih. Dia nyari kemana-mana, ke Glodok, kemana dia. Cari VCD yang bajakan, yang mana, cari semua. Cari semuanya. Iya kan, mesti pilih-pilih ya. Kalau gue bilang yang namanya film Indonesia, kalau film Indonesia, ya bawalah unsur-unsur nilai-nilai budaya Indonesia. Betul nggak? Iya kan, kayak film-film Jepang gitu, film-film Jepang. Lo kalau lihat film Jepang, pasti kalau di soundtracknya ini pasti ada unsur-unsur Japanese rock kayak gitu pasti ada. Atau film-film Britain, film-film Inggris, ini pasti ada musik-musik Irish kayak gitu. Ini kenapa Indonesia nggak dibikin? Gitu. Iya kan? Ya boleh Jaipong, kan soundtracknya Jaipong ADC gitu kan, ada Rangga. Rangga mau kemana? Ya. Atau mungkin lu jarang pernah dengar kan ada yang namanya film, jarang lah ini yang pakai musiknya musik beneran musik kita, musik dangdut. Padahal yang namanya musik dangdut, itu segala tema ada. Iya kan? Lu segala tema ada. Dari mulai yang namanya cinta palsu sampai alamat palsu ada. Dari mulai tema yang namanya sakit hati sampai sakit gigi ada. Iya kan? Dari mulai mobil butut sampai kereta malam ada. Kurang apa coba? Iya kan? Ini kan keren kalau misalkan ada adegan itu, ada film judulnya Malam Pertama. Wih, judulnya Malam Pertama gitu kan. Adegannya misalkan pas adegan mau oh yes oh no gitu kan. Ya tiba-tiba suaminya kecewa. Tiba-tiba suaminya kecewa. Langsung kan soundtrack yang mulai musiknya. Wah, pas malam pertama suaminya kecewa nyanyi. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Ternyata nih pengantinnya udah segel, udah rusak ternyata. Dia nanya yang mendahului aku siapa. Ya sekali lagi gue bilang buat lo semua, pilihlah film-film yang bermutu, ya kan. Ya salah satu Kemendikbud juga sudah mulai ngasih solusi dengan menayangkan dengan membuat sebuah ajang apresiasi film Indonesia ini buat mengapresiasi film-film bermutu di Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Kemendikbud. Dan tepuk tangan dulu buat saya yang ada di sini. Karena saya mau mengakhiri dengan sebuah quote. Ini pintar-pintarlah mencari sebuah tayangan. Karena jangan sampai Anda diperbodohi oleh tayangan bodoh. Maka pilihlah film yang bermutu. Gue Dedek Nur, selamat malam. Film horor ini, jadi ketika ada adegan kaget di film horor ini saya nggak kaget lagi ya. Malah filmnya yang kaget.